Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini adalah hilang ya. Penyebab penyakit dalam tradisional Chinese medicine. Sebenarnya ini bagi Dokter Dewi, bagi teman-teman yang sudah kuliah, sudah pernah ikut kelas dasar, ini sebenarnya sudah sering lah mempelajarinya. Senang aja mengulang-ulang. Iya, kalau diulang kan akan lebih mantap, lebih ngelontrok. Iya, betul. Soalnya ini ternyata dengan mempelajari penyebab penyakit ini kita itu bisa mengerti bagaimana sindrom itu disebut sindrom ini itu ternyata dilihat dari penyebab penyakitnya. Umpamanya sindrom angin panas itu kan berarti memang sindrom yang disebabkan oleh serangan angin panas kan seperti itu. Sindrom panas lambung berarti ada panas di lambung kan gitu. Mempelajari ilmu organ, fenomena organ plus panas. Nah, panas itu sebagai penyebab penyakitnya. Nah, penyebab penyakitnya itu nanti dipelajari di penyebab penyakit ini. Berikutnya yaitu ini perbedaannya ya. Selama ini kan yang dipelajari adalah penyebab penyakit dalam pandangan barat. Kalau dalam pandangan barat itu pikiran kita itu penyebab penyakit itu ya ini, bakteri, itu bakteri atau jamur, protozoa, virus, atau racun, atau trauma, kelainan metabolik, kekurangan gizi, proses degenerasi, atau kelainan sejak lahir. Nah ini ada sebagian di timur itu juga seperti ini, kelainan sejak lahir ini ada juga. Kekurangan gizi ini masuk juga ada, tetapi bakteri, jamur, protozoa, virus dan racun ini tidak begitu tidak dipelajari, bukan seperti itu. Jadi di timur ini penyakit itu kan disebut penyakit itu adalah ketidakseimbangan yin dan yang. Jadi penyakit itu apa? Ya tidak seimbang yin yang. Nah, berarti mengobatinya bagaimana? Ya cuma diseimbangkan yin yang-nya. Cuma gitu aja. Kan mudah. Jadi ini jenengan yang biasanya itu rumit pikirannya, ini di ilmu TCM ini disederhanakan. Suaranya belum muncul ya? Sudah. Bagus, Bu, bagus. Udah jelas. Bagus, Bu, suaranya jelas. Ya. Jadi kalau di barat ya, penyakit itu kan kondisi yang berubah dari keadaan sehat ke keadaan yang tidak normal lah. Nah, itu ada serangan-serangan seperti ini, bibit penyakit, agent. Nah, ini mereka di barat, ini pikirannya pokoknya bagaimana menghilangkan bakteri, bagaimana membunuh jamur, bagaimana membunuh protozoa, virus, dan sebagainya. Jadi, kalau di timur sederhana, nanti penyebab penyakit ini kan ada ini dari luar. Dari luar ada, yaitu angin, dingin, panas, api, kering, lembab. Nah, ini caranya gimana? Ya cukup usir anginnya, hilangkan dinginnya, usir panasnya, bersihkan atau usir apinya, lembabkan kekeringannya. Kalau lembab, usir lembabnya, dikeringkan. Cuma itu tok, pikirannya tuh itu tok. Jangan berpikir bagaimana ya membunuh bakteri. Jenengan kalau mempelajari herbal Cina atau tusuk jarum, nanti tidak bisa nalar jenengan kalau jenengan itu pikirannya di barat. Bagaimana tusukan jarum kok bisa membunuh bakteri? Itu nggak nyambung itu otaknya. Nggak bisa. Jadi,
pikirannya cuma menyeimbangkan yin yang, mengusir angin. Jadi ditusuk itu dengan tusukan itu bisa mengusir angin, bisa menghangatkan tubuh, bisa mengusir panas, bisa mengusir api, bisa melembabkan tubuh seperti itu. Bukan kalau dipikir dengan tusukan kok bisa membunuh racun itu gimana, membunuh bakteri dan virus itu bagaimana? Tidak seperti itu ternyata. Jadi begini ceritanya itu, ketika seseorang itu terpapar angin panas umpamanya, kan terus badannya panas. Dia demam tinggi. Nah, dengan adanya demam itu otomatis yang namanya virus ataupun bakteri itu tumbuh dengan cepat. Di suhu yang tertentu, bakteri itu tumbuh dengan cepat. Begitu tumbuh dengan cepat, kalau di barat kan kita taunya antibiotik. Kalau di timur, cukup panasnya itu dihilangkan. Jadi jangan ditambahi herbal yang nambahi panas gitu loh. Jadi cukup jenengan ambil herbal yang bisa mengusir angin dan mengusir panas. Nanti kalau panasnya hilang, anginnya terusir, itu otomatis yang namanya bakteri yang harusnya bisa hidup tiba-tiba nggak bisa hidup gitu loh. Tiba-tiba hilang, kalau dites lagi sudah enggak ada. Itu aslinya tidak adanya penyebab lagi gitu loh. Penyebabnya jenengan usir sudah selesai. Gitu aja sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi otaknya pengobatan timur itu kan tradisional kan, orang yang tanpa ada kalau barat ini kan pakai alat-alat canggih. Kalau timur ini enggak ada alat canggih, cuma mata kita, rabaan kan seperti itu. Kita melihat bagaimana lidahnya, melihat penampilan orangnya, terus kita meraba, kan cuma seperti itu. Nah, kalau dari dalam ternyata ini adalah emosi gitu loh. Kalau penyebab dari dalam tubuh kita itu ada berbagai macam emosi. Nah, ini yang emosi ini yang selama ini yang dulu saya itu nggak tahu kalau emosi ini penyebab penyakit. Ternyata penyakit yang terbanyak itu ya dari emosi ini, karena emosi ini kan kita alami sejak bayi, sejak kecil kita kan punya emosi, entah mudah nangis, entah mudah marah, entah menyimpan semuanya disimpan, entah semuanya diutarakan, marah sana marah sini, itu kan biasa. Nah, ternyata itulah penyebab penyakit yang selama ini kita derita yang berat-berat. Kalau yang dari luar ini cuma penyakit-penyakit yang akut seperti flu, seperti itu, seperti demam, masuk angin, seperti itu. Nah, kalau golongan ketiga ada namanya gaya hidup. Golongan keempat ini ada dahak, darah beku, angin dalam, termasuk kongenital, kelainan sejak lahir. Nanti dibahas masing-masingnya. Nah, ini penyebab penyakit adalah ketidakseimbangan yin dan yang, itu yang dipegang. Jadi untuk mengobatinya kan ini, ketidakseimbangan antara dingin dan panas, ketidakseimbangan antara kering dan kelembapan, ketidakadanya keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan. Jadi mungkin terlalu lemah, mungkin terlalu ekses gitu loh. Jadi ini ketidakseimbangan yin yang itu dalam artian kalau di dalam ilmu pengobatan Tibun Nabawi itu kan antara dingin dan panas. Nah, ini yin yang ini lebih luas. Jadi dingin dan panas itu termasuk di dalam yin yang ini, cakupan yin yang. Kalau di dalam cakupan yin yang ada kering dan kelembapan, seperti itu, basah, kering, terus ekses dan defisiensi di luar, penyakit luar atau penyakit dalam, seperti itu. Nah, berbagai penyebab penyakit dari luar, dalam, dan lain-lain itu menyebabkan keseimbangan yin yang terganggu. Contoh, jika terserang panas yang bersifat yang, maka tubuh menjadi berlebihan yangnya. Maka mengobatinya dengan cara mengurangi yang dan menambah yin agar keadaan menjadi setimbang lagi. Ini loh yang jenengan pegang sehingga jenengan itu bisa meresepkan herbal atau meresepkan
pengobatan terapi ini perlu dimoksa atau ini perlu diakupuntur, dan diakupunturnya di titik mana? Di titik yang menambah yin, atau di titik yang menambah yang, atau di titik yang membuang panas, atau di titik yang menghangatkan. Seperti itu. Ini pentingnya yang harus jenengan pegang. Jadi ilmu baratnya sementara ditangguhkan dulu. Kalau enggak ditangguhkan, jenengan itu enggak bisa-bisa dikasih apa ya? Menerima ilmu ini nanti muntah-muntah, pusing. Itulah kenapa cukup berfokus pada keadaan tubuh atau sindrom dan obati sesuai sindromnya. Bakteri dan teman-temannya itu akan tiba-tiba ada jika panas berlebihan atau dingin berlebihan atau lembab berlebihan. Ketika panasnya sudah stabil lagi, tiba-tiba bakteri itu menghilang. Jadi tetap fokuslah pada sindrom pasien, pada penyebab. Pentingnya belajar penyebab penyakit. Kenapa? Karena pemahaman yang baik tentang penyebab penyakit memudahkan mempelajari berbagai macam sindrom, membuat kita tepat memberi nasihat pada pasien. Jika tepat, maka penyakit akan cepat teratasi. Jika keliru, malah akan menambah parah penyakit. Nasihat dan edukasi yang baik tentang penyebab dan bagaimana cara menjauhi penyebab sangat membantu pasien sembuh secara total. Nah, inilah yang sering yang dititik beratkan ketika jenengan menganjurkan kepada pasien, ketika pasiennya panas, jangan dikasih herbal yang bersifat panas. Jadi, sekali lagi tentang madu yang paling sering ya, madu itu sifatnya hangat, cenderung ke panas ya, dan dia bersifat tonik. Ketika pasien itu panas, jangan dikasih madu, gitu loh. Ya benar madu itu obat, tetapi obat kepada siapa dulu gitu loh. Umpamanya minyak itu minyak zaitun umpamanya, iya dia obat, tapi obat ke pasien yang mana? Pasien yang lembabkah atau pasien yang kering? Karena minyak itu bersifat melembabkan, berarti tidak cocok untuk pasien yang sudah sangat lembab. Jenengan tambahi lembab, berarti jenengan itu malah nambahi penyakit kan gitu. Ini pentingnya mempelajari penyebab penyakit. Nanti kan bisa dilihat di umpamanya lembab. Itu cirinya kalau orang itu kena lembab itu apa? Ini dipelajari di sini. Nah, ini penyebab penyakit dari luar dulu ya, disebut PPL. Nah, ini ada angin. Angin ini bersifat yang. Kenapa bersifat yang? Karena dia mengambang dan menyebar karena ringan. Yang itu kan sifatnya nanti dipelajari di tentang yin yang dan kalau saya pernah ngajar itu yin yang 5 unsur. Itu mungkin belum ada ya di YouTube-nya. Jadi bersifat yang itu angin ini sifatnya yang. Jadi dia itu karena gerakannya kan cepat, dia bergerak cepat, aktif ke atas, cenderung ke atas, menyebar. Jadi itu disebut yang. Menyerang bagian atas cirinya. Jadi kalau orang itu kena serangan angin, kebanyakan adalah ini, sakit kepala, hidung meler, berkeringat, dan tidak menyukai dingin. Jadi menyerang bagian atas atau kepala dan wajah, menyerang bagian permukaan, kulit, dan permukaan tubuh. Jadi nanti kalau tubuh ini keserang angin, kita kan merinding-merinding atau malah mengkerut anunya apa? Pori-porinya. Ditandai dengan serangan tiba-tiba, perubahan segera, serta penyembuhannya cepat. Jadi seperti ini sirinya angin, terus bergerak seperti rasa sakit yang pindah-pindah. Kadang nyeri di sini, kadang nyeri di sana, itu berarti serangan angin, ya. Terus anggota badan seperti rasa sakit berpindah anggota badan dalam sindrom angin B. Angin B itu rematik. Jadi rematik itu kan kadang nyerinya pindah-pindah kan. Terus tremor itu gerak. Angin itu membuat tubuh itu bergerak. Seperti kejang
kejang karena beberapa faktor patogen khusus angin, dan pusing, gemetar atau pingsan, atau seperti terasa duduk di perahu, hiut-hiut gitu ya. Itu berarti ada angin. Biasa bergabung dengan panas, dingin, lembab, kering, dan patogen lainnya. Prinsip terapinya usir angin. Mencegahnya hindari di tempat berangin, pakai pelindung, jangan terkena paparan angin langsung. Kalau herbalnya ini ada Weiqi warming, ada Weiqi ya. Weiqi kan ada macam-macam. Angin ini kan bergabung kalau dengan dingin, dia memasukkan atau menyerang ke tubuh kita itu beserta dingin, berarti kita pakai Weiqi warming. Kalau angin panas, pakainya Weiqi hijau dan biru. Jika angin lembab panas, pakai Gulbi. Ini biasanya membentuk penyakit rematik. Kalau angin ada lembab, ada panas, ini ada pakai Gulbi. Kalau angin lembab dingin ini warming B. Ini sebentar lagi insya Allah launching. Kita lanjutkan dulu. Nanti ingat ya, 40 menit ini tadi diingatkan, 40 menit itu kita nanti otomatis mati ini karena pakai Zoom yang gratisan. Jadi nanti kita masuk lagi ke yang ini ya, tetap nomor ini. Terus PPL yang kedua adalah panas atau angin panas. Jadi panas ini biasanya diikuti dengan angin juga. Jadi yang membuat nyerang tubuh kita begitu cepat itu karena ada anginnya. Nah, ini bahayanya angin itu ya, kipas angin, terus AC yang nyentrong langsung. Terus kita berada di tempat terbuka, di pantai atau dimanapun di depan rumah yang memang ada angin banter, hati-hati anak-anak kita kan mainnya kan di luaran terus pakai baju yang tipis itu kan makanya anak-anak sering kena flu itu tiap bulan atau kan sering kena flu, demam gitu loh. Nah, ini kalau panas atau angin panas, serangan oleh musim panas adalah karena cuaca panas atau karena kemampuan beradaptasi yang rendah terhadap lingkungan. Ini kan ada orang yang walaupun terpapar setiap hari di pantai, setiap hari kena kipas angin, itu dia masih berarti mampu beradaptasi. Kemampuannya tinggi, tetapi lama-lama namanya orang yang nggak akan bisa selamanya seperti itu, gitu loh. Boleh jadi suatu saat tiba-tiba kena penyakit yang berbahaya. Kan angin kalau terus-menerus masuk, tidak dikeluarkan dengan baik segera, dia akan merasuk ke dalam membentuk namanya angin dalam, angin endogen. Kalau ini disebut angin eksogen, angin dari luar. Angin dari dalam itu bisa membentuk stroke, bisa membentuk tremor, bisa membentuk penyakit Parkinson, terus vertigo seperti itu. Bersifat panas berarti merusak yin. Yin itu kan sifat dingin atau sifat lembab ya. Jadi ketika terserang panas yang terus-menerus, maka air di dalam tubuh ini kan bisa menguap. Akhirnya kita itu kekeringan. Makanya kita kalau kena demam harus nambahi asupan yang berupa yin, airnya atau pakai oralit, terus mungkin pakai degan atau apa itu untuk mengganti kerusakan yin-nya agar tidak panas itu benar-benar merusak terlalu. Kalau panasnya itu terlalu bisa perdarahan soalnya, berubah menjadi api namanya. Nah, gejalanya demam tinggi, gelisah, kulit kemerahan, haus dengan keinginan untuk minum dingin, dan nadinya besar dan penuh seperti genderang. Panas berkaitan dengan yang dan cenderung menyebarkan dan naik ke atas. Panas mengganggu pikiran ketika naik ke atas, menyebabkan gelisah dan pusing, atau bahkan koma mendadak dan tidak sadarkan diri dalam kasus-kasus berat. Panas meningkatkan pengeluaran keringat dan mengkonsumsi cairan tubuh ketika menyebar, menyebabkan rasa haus dengan keinginan untuk minum dan air kemih sedikit dan berwarna kemerahan. Jika ada banyak keringat, qi akan ikut lepas atau keluar, akhirnya menimbulkan napas pendek dan kelesuan karena kekurangan qi. Jadi ini kalau demam itu, flu biasa itu, kalau tidak segera diobati dengan baik, dengan herbal yang cocok, kok malah ditambahi umpamanya panasnya, itu malah nanti kita ada selanjutnya kita kena defisiensi qi, jadi orangnya drop. Makanya orang itu walaupun kena flu, itu usahakan herbalnya tepat,
penanganan akupunturnya tepat, terus tetap diasupi itu namanya yin, entah oralit, entah minumnya banyak, atau bagaimana. Makanya kan anak-anak yang demamnya tinggi terus tidak mau makan, tidak mau minum, itu kan selamatnya biasanya diinfus ya. Kalau enggak kan akhirnya dia melemah gitu, kelihatan tersakit-sakitan habis itu. Karena qi-nya turun, mengalami penurunan qi tubuh. Kita lanjutkan ya, soalnya banyak ini, ada 40 slide. Dingin, yaitu nanti kalau pertanyaan di belakang ya. Dingin, invasi dingin ke dalam tubuh biasanya karena cuaca dingin dan kurangnya pencegahan. Jenengan terlalu sakarpe dewe hidupnya. Jadi walaupun kedinginan, dibiarkan saja, nggak pakai jaket, nggak segera minum hangat, atau nggak segera ditutup rumahnya kalau memang dari cuaca dingin di luar. Terus mungkin mandinya sudah cuaca dingin banget, jenengan malah tidak berjaket, malah mandi air dingin. Nah, itu akan terinvasi, terserang oleh dingin. Dingin itu bersifat merusak yang. Yang panas tadi merusak yin, tapi yang ini merusak yang. Jadi yang-nya rusak di tubuh. Yang-nya kalau menurun, tubuh kita itu kedinginan. Kalau dingin terus, akhirnya ini nanti ya. Dingin menyerang permukaan tubuh, yaitu yang di superficial atau permukaan tubuh. Qi defensif atau wei qi itu kan artinya qi pertahanan tubuh yang ada di kulit. Akan stagnan, mandek. Jadi keserang dingin itu membekukan, kan membekukan. Jadi permukaan tubuh itu jadi mengkerut, beku gitu, stagnasi, tidak bisa lancar lagi, terus menyebabkan kita itu enggan terhadap dingin. Jadi sama dingin itu kita takut, nggak suka, dan anhidrosis atau tidak berkeringat karena pori-pori tertutup. Jika yang qi terganggu, mana tadi? Adik tulan sana loh. Jika yang qi terganggu dan tidak dapat menghangatkan dan tidak dapat mentransformasi qi, maka akan mengarah ke sindrom dingin karena penurunan fungsional. Ini sudah ke kronis. Jika dingin langsung menyerang limpa dan lambung, limpa yang adik sana nenek, jangan ganggu mama. Jika dingin ini langsung menyerang limpa dan lambung, perut ini lambung maksudnya ya. Umpamanya kita di cuaca dingin minum air es, maka yang limpa dan yang lambung akan menyebabkan menurun, maka menyebabkan rasa dingin di lambung dan perut keseluruhan. Terus muntahnya ini kalau karena dingin itu muntahnya bening. Cairan bening. Terus diare. Diarenya juga diare yang encer. Tidak berbau. Kalau dingin ya. Kalau panas, kalau diare karena panas itu BAB-nya berbau dan berwarna kuning. Dingin cenderung membekukan. Jika patogen dingin menghalangi yang qi, maka qi, darah, dan cairan tubuh tidak dapat mengalir dengan bebas dan akan mengental di dalam pembuluh, maka timbullah rasa sakit. Nah, ini makanya terus nanti kalau lama-lama ya akan tubuh ini mengalami stasis darah. Darahnya beku. Jika dingin menyerang organ dalam, qi organ dan darah akan stagnan menyebabkan sakit perut. Jika dingin menyerang otot dan persendian, maaf ya, sambil jadi host soalnya. Jika dingin menyerang organ dalam, qi organ dan darah akan stagnan menyebabkan sakit perut. Jika dingin menyerang otot dan persendian, ini yang biasanya menyebabkan rematik ya, maka qi dan darah di otot dan persendian akan menggumpal, mengakibatkan nyeri pada otot dan persendian. Dingin berkaitan dengan yin,
dan cenderung menahan aktivitas qi. Jadi qi-nya terganggu, menahan, mandek, yang menyebabkan kontraktur atau mengkerutnya otot, tendon, dan pembuluh darah. Nih, kalau dingin itu ya. Makanya kalau dingin seperti ini bisa dimoksa. Tapi kalau panas jangan dimoksa. Kalau dingin ini bagus untuk dimoksa. Oke. Harus ada ciri-ciri seperti ini, takut dingin. Terus umpamanya ini ya, ini nggak ada ya. Kalau angin dingin itu orangnya nanti seperti flu itu demam, tetapi dia tidak tidak demamnya tidak tinggi. Jadi demamnya itu tidak tinggi setinggi kalau serangan angin panas. Kalau serangan angin dingin itu sama-sama batuk pilek ya. Batuk pilek yang diserang itu paru soalnya. Jadi batuk pilek tetapi dia tidak demam yang sangat tinggi. Terus bibirnya tidak sangat merah. Kalau angin panas bibirnya merah seperti itu. Terus berkeringat. Kalau dingin ini anhidrosis, tidak berkeringat biasanya. Terus ada menggigilnya, tidak suka dingin. Nah, ini selanjutnya adalah kelembapan. Serangan kelembapan dari luar ya. Ini contohnya rumah yang lembab. Rumahnya jenengan itu lembab banget. Temboknya saja tanpa ada airnya, terus ada lumutnya, seperti itu. Apalagi kalau di dalam kamarnya jenengan itu kayak gitu, itu penyakitnya nanti macam-macam. Apalagi kan itu kalau kamar itu kan setiap hari jenengan tidur di situ kan, lama, berjam-jam, harian, tahunan. Nah ini kita lihat penyakitnya apa saja. Kelembapan dominan pada akhir musim panas, tetapi juga dapat ditemui di musim lainnya. Ini kalau kelembapan di cuaca, ya, yang cuaca secara umum. Yang saya sebutkan tadi, kelembapan yang setiap karena lingkungan kita. Karena panas di akhir musim panas, kelembapan merembes kemana-mana dan sering menyebabkan penyakit. Kalau ini berarti lembab panas, serangan lembab di musim panas. Terkadang memakai baju basah atau hidup di daerah lembab juga menyebabkan penyakit lembab. Kelembapan mirip air, cenderung turun dan menyerang lokasi yin. Lokasi yin itu maksudnya menyerang bagian bawah tubuh. Kalau lokasi yang kan tadi ini kan atas toh, kepala, wajah, badan, tubuh bagian atas. Kalau yin itu tubuh bagian bawah. Makanya kelembapan ini menyerang ke tubuh bagian bawah. Misalnya edema. Edema itu bengkak yang isinya air. Karena kelembapan biasanya terlihat di kaki. Keputihan itu juga kelembapan ya namanya. Kalau di barat disebut keputihan itu jamur. Tetapi kalau di pengobatan TCM, keputihan itu kelembapan namanya. Karena lembab. Ya bisa dimengerti ya, dengan adanya lembab maka tumbuh jamur kan gitu. Makanya kalau mengobati keputihan cukup dengan mengusir kelembapan kan gitu. Begitu lembabnya hilang, jamurnya juga ikut hilang. Gitu loh. Urinnya keruh, pipisnya itu kotor, keruh, terus mungkin ada batu, seperti itu biasanya namanya kelembapan. Diare, disentri, itu juga kelembapan. Dan pembusukan kaki, ini pada orang diabetes ya. Biasanya disebabkan oleh turunnya kelembapan. Atau orang-orang dengan kaki yang cenderung luka-luka itu loh. Pembusukan. Kelembapan bersifat berat dan keruh. Kelembapan berkaitan dengan yin jadinya berat.
Serangan oleh kelembapan akan menyebabkan gejala seperti badan atau 4 anggota badan, maksudnya kaki dan tangan terasa berat. Walaupun orangnya kurus, badannya abot gitu. Nah, itu karena lembab berarti kepala seperti terikat, seperti ada ikatan gitu, atau rasa berat dan kelesuan seluruh tubuh. Kelembapan mirip dengan air dan sering bercampur dengan air, itu sebabnya keruh. Invasi kelembapan ke dalam tubuh, gejala-gejala adalah sekresi dan ekskresi. Sekresi ini di dalam ya, dan ekskresi keruh ini contohnya kulit kotor, sekresi berlebihan seperti permen karet di mata, fesesnya encer, disentri, mukosa dan berdarah, ini disentrinya berdarah, urin keruh, keputihan, dan eksim. Eksim itu kan kotor. Jadi penyakit-penyakit kotor, wajahnya itu terlihat kotor, itu berarti kelembapan. Maka diusirlah kelembapan dari tubuh. Mengusir kelembapan itu kalau akupuntur, dipilih titik-titik untuk buang lembab. Mungkin SP40, ST40, SP9, SP6, SP4, SP3, mungkin ST36, seperti itu bisa mengusir kelembapan. Atau di area perut, nanti di buku saya yang yang saya terjemahkan dari Peter Deadman itu insya Allah minggu ini sudah dikirim ke sini. Jadi minggu depan ini insya Allah Selasa, Rabu, Kamis itu insya Allah sudah bisa kami kirimkan ke kemarin yang sudah memesan buku tersebut. Di situ ada banyak sekali keterangan benar-benar ST36 itu untuk apa saja, SP3 itu untuk apa saja, itu lengkap sekali berlembar-lembar. Untuk ST36 aja ada berapa halaman kan seperti itu. Ini buku aslinya itu saya aja kayak gini loh. Saking setiap hari itu saya buka. Jadi tiap ada masalah apapun saya itu bukanya ini. Tapi kan ini bahasa Inggris. Dan buku yang saya jual itu, yang saya tulis itu bahasanya sudah bahasa Indonesia. Insya Allah tidak ada yang saya kurangi, tapi malah saya tambahi. Tapi memang ada yang tidak saya ikutkan, umpamanya mungkin yang bagi saya kurang penting lah. Dan ada indeksnya di situ. Nanti kita akan ada acara bedah buku kan untuk itu. Untuk akupuntur, mengusir kelembapan ini sangat bagus sekali. Jadi untuk keputihan itu saja ya. Nanti jenengan tusuk sekali, 2 kali, insya Allah sudah banyaklah kemajuannya gitu loh. Nah, mengusir kelembapan juga sangat bagus dengan herbal Cina. Itu bagus sekali. Kalau di Melinsker ada Floye, Kulbi itu juga mengusir kelembapan. Yang Warming Bee yang akan itu untuk rematik tipe dingin. Jadi mengusir kelembapan tetapi plus memanaskan. Itu. Jadi ini lembab ini saya belum selesai tentang kelembapan ya. Masih banyak lagi. Kelembapan cenderung memblokir qi. Qi terblokir. Jadi dia tidak bisa lancar lagi qi-nya. Kelembapan bergerak lambat karena berat. Jadi cenderung untuk menahan organ dan meridian. Menghambat aliran qi dan mengganggu aktivitas qi. Sering menyebabkan rasa tertekan di dada dan rasa penuh. Buang air kecilnya jadi sedikit dan buang air kecilnya tidak lancar karena terhambat dan menghambat buang air besar. Jadi sangat bahayanya kelembapan itu di situ. Di sisi lain, kelembapan berhubungan dengan yin dan cenderung merusak yang qi. Jadi penyumbatan qi yang berkepanjangan oleh kelembapan akan mencegah yang qi mengalir. Jadi qi yang bersifat hangat itu jadi
terbatas. Jadi tidak bisa mengalir. Padahal yang Qi ini membuat organ-organ di tubuh kita itu menjadi aktif kerjanya. Ketika ada kelembapan, akhirnya kerja organ-organ yang lain juga akan menjadi terhambat. Sering menyebabkan kelembapan berlebihan dan penurunan dari yang. Karena kelembapan berhubungan dengan tanah dalam 5 unsur dan terkait dengan limpa, maka cenderung merusak limpa, mengakibatkan pembebanan limpa oleh kelembapan dan stagnasi Qi di jiao tengah. Ini nanti teman-teman kalau tiba-tiba mati, kita kembali lagi ya. Kembali lagi klik yang link tadi. Jika kelembapan merusak yang, maka akan menonaktifkan yang limpa. Dan selanjutnya mengumpulkan air dan kelembapan, menyebabkan diare, urinnya sedikit, edema, dan asites, perut besar berisi air. Kelembapan bersifat lengket dan stagnan, ini yang diingat ya. Karakteristik kelembapan ini biasanya mempengaruhi orang dalam 2 cara. Salah satunya adalah penyakit yang disebabkan oleh kelembapan sifatnya lambat. Misalnya sekreta dan ekskreta terlalu lengket untuk diekskresikan. Yang kedua adalah bahwa penyakit yang disebabkan oleh kelembapan adalah keras kepala dan berulang kumat-kumatan dengan durasi yang lama, seperti sindrom bilembab atau sindrom rematik, sindrom penyumbatan lembab, eksim. Makanya kan penyakit kulit yang lembab-lembab ini kan sulit sembuhnya karena ada kelembapan itu, dan sindrom lembab panas. Ini catnya tuh. Cara pesan untuk bukunya nanti bisa lewat WA nggih. Oh, limit waktunya mau habis. Insya Allah ini ya mau dong bukunya. Harga berapa? Saran saya ada kelas online untuk bimbingan bukunya. Ya ini masih nanti kita online khusus bedah buku atau memang terus terang saya tuh pengennya kemarin itu saya ulas itu di YouTube. Jadi malah gratis. Kalau nanti kelas online nanti berbayar. Gratis itu terus terang di hati saya itu lebih santai mengajarnya. Kalau saya terlambat kan nggak ada yang boleh marah toh. Terus bisa saya share umpamanya di YouTube itu ya itu tadi. Kalau YouTube itu yang melihat nanti sampai kapanpun bisa dilihat asal tidak saya hapus. Kan begitu. Tapi enggak tahu nanti. Mumpung boleh ngajar. Nah, ini selanjutnya ya. Kekeringan. Kekeringan dominan di musim gugur. Pada akhir musim panas, kelembapan meresap, tapi di musim gugur kelembapan menghilang dan cuacanya menjadi dingin dan kering. Kekeringan dapat dibagi menjadi hangat kering dan dingin kering karena perbedaan cuaca. Penyakit yang terjadi pada tahap awal musim gugur adalah jenis kekeringan. Oh ya, yang tadi lembab ya. Penyakit lembab itu antara lain yang herpes itu loh. Jenengan amati kalau herpes itu kan biasanya lengket-lengket, terus panas, seperti lembab. Nah, itu memang lembab panas. Makanya herpes itu kalau tidak segera jenengan tangani, dia menyebar kemana-mana, terus sulit sekali sembuhnya. Kalau sudah hampir seluruh tubuh itu kena, nanti sulit banget itu pengobatannya.
Penyakit yang terjadi pada tahap awal musim gugur adalah jenis kekeringan hangat karena masih ada beberapa musim panas yang tersisa. Penyakit yang terjadi pada tahap akhir musim gugur adalah sejenis sindrom kekeringan dingin karena cuaca sudah dingin di akhir musim gugur. Ketika menyerang tubuh, kekeringan paling cenderung merusak cairan, sehingga berbagai gejala seperti kulit kering kasar, mulut kering, hidung dan tenggorokan kering, BAB kering, rambut tidak bercahaya, feses kering, dan urin sedikit. Menyerang melalui mulut, hidung, dan menyerang paru-paru, menyebabkan batuk kering, lendir sedikit atau lengket, rasa sakit terengah-engah di dada. Ketika merusak pembuluh paru-paru, maka muncullah batuk berdarah. Nah, kalau kering ini campur panas, ini paling bahaya ya. Ini mudah memecahkan pembuluh darah. Bisa berubah menjadi api, seperti itu. Berarti airnya kurang di tubuh, ditambahilah air. Bukan cuma air ya, mungkin mentimun, terus semangka, kulitnya semangka itu, seperti itu. Kalau kering jangan ditambahi, kalau sudah panas kering, jenengan tambahi jahe yang kering itu, serbuk jahe, terus panas, itu tambah kering, nanti tenggorokannya tambah sakit. Tetapi ketika nyeri tenggorokannya karena angin dingin, itu dikasih jahe enak. Paru-paru dan usus besar berada dalam hubungan eksterior dan interior, sehingga kegagalan paru-paru untuk menyebarkan dan turun, dan habisnya cairan tubuh akan mengakibatkan kurang bisa melembabkan usus besar dan disfungsi transportasi. Dimanifestasikan sebagai feses kering. Ketika terjadi feses kering, ya harus dilembabkan. Dulu. Jadi, apa? Ini masuk kering atau masuk lembab? Kalau kering berarti dilembabkan, kalau lembab berarti dikeringkan. Kan cuma gitu aja toh. Pengobatan Cina itu sesimpel itu, jangan dibuat jenengan itu rata-rata yang sulit menerima ilmu TCM itu karena tidak mau terima kesederhanaan ini. Jenengan tuh maunya berbelit-belit. Jadinya dijelasnya kayak apa itu sulit banget itu karena enggak mau dijak berpikir sederhana itu enggak mau gitu loh, maunya repot. Jadi yang ngajar juga repot. Api adalah panas yang teramat sangat. Biasanya api itu panas yang sudah benar-benar panas, dadak kering pisan, akhirnya jadi api. Ini contohnya seperti demam berdarah itu sebenarnya sudah ke api ya. Api adalah faktor iklim utama di musim panas. Jadi penyakit karena panas patogen atau api biasanya terjadi di musim panas. Namun itu juga bisa ditemui di musim lain. Panas atau api berhubungan dengan yang dan cenderung mengkonsumsi cairan yin. Jika ada panas sangat berlebihan, ini jadi seperti kehidupan kita loh. Ketika kita punya air, terus ada api, apa yang terjadi di air ini? Panas bergolak, akhirnya habis toh. Menguap kan, kalau tidak jenengan jaga airnya tetap ada, itu akhirnya airnya habis gitu loh. Sampai mana tadi? Jika ada panas sangat berlebihan, maka yang mendorong cairan tubuh keluar dari tubuh dalam bentuk keringat. Keringatnya kebanyakan keluarnya. Itu jangan seneng jalan-jalan lari-lari di panasan, pakai jas hujan, pakai semuanya dibebat pakai apa itu? Pakai plastik. Akhirnya sangat banyak keringat keluar. Padahal keringat itu kalau keluar terlalu banyak tidak bagus. Itu cairannya jantung keringat itu. Nanti bisa-bisa keserang jantungnya. Panas atau api berhubungan dengan yang dan cenderung menyala. Jadi penyakit ditandai dengan demam tinggi, tidak suka panas, takut panas, hausnya ekstrim, berkeringat dan nadi penuh, mengganggu pikiran, mulai gelisah, sulit tidur, mania, koma, delirium itu ngigau-ngigau itu panasnya begitu tinggi itu berarti ada api, bahaya. Gerakan api cepat. Penyakit yang disebabkan oleh api biasanya penyakit akut dan cepat. Panas api cenderung menyebabkan kejang dan pendarahan. Konvulsi atau kejang berarti bahwa ketika api panas menyerang tubuh, membakar,
dan membakar meridian hati, membuang cairan, menyebabkan hilangnya nutrisi tendon dan otot, mengakibatkan sindrom angin hati yang mengaduk secara internal. Akhirnya ada kejang ini tadi. Kejang panas itu aslinya api panasnya itu sudah menyerang ke jantung, ke selaput jantung lah minimal. Ini padahal sudah 1 jam ya, kok belum mati. Api menyerang darah, mandek di daerah setempat, menyebabkan erosi di otot dan nanah, yang disebut sebagai luka, bisul, dan abses. Ditandai dengan kemerahan, bengkak, terbakar, dan sensasi nyeri di daerah setempat. Ini api ya. Bahayanya api ya. Nah, ini ada lagi wabah. Wabah adalah jenis faktor patogen menular yang kuat. Sangat mirip dengan panas patogenik atau api di 6 faktor patogenik di alam dari luar, tetapi lebih serius daripada panas patogenik dalam toksisitas. Penyakit yang disebabkan oleh penyakit wabah ditandai dengan bersifat akut, kondisi patologis yang parah, infeksi yang kuat, dan mudah menyebar. Catatan sejarah menunjukkan bahwa penyakit yang disebabkan oleh penyakit wabah sering menyebarkan penyakit jauh dan luas dengan kematian tinggi. Penyakit yang biasa ditemui yang disebabkan oleh penyakit sampar adalah erisipelas wajah, gondongan, disentri, difteri, demam berdarah, cacar, kolera. Nah, sekarang ini COVID, ini masuk wabah. Nah, di sini adalah PPL. Nanti kita lanjutkan ke PPD atau 7 macam emosi ya. Nah, ini kita keluar dulu aja ya, biar tidak nanti tiba-tiba di tengah mati. Mendingan kita sekarang ini tadi tidak semua slide saya kasih herbal dari Melinskere-nya. Memang karena ada 40 slide, nggih, banyak banget ke susu. Nanti kita bahas tersendiri ya Melinskere-nya. Jadi kita tambahi dulu. Kalau wabah ya, kan biasanya ada demamnya, ada panas tinggi, itu pakai Weiqi. Panas tinggi, ingat Weiqi-nya, ini Melinskere ya. Weiqi biru atau kalau biru itu ada sedikit menggigil. Kalau Weiqi hijau itu untuk panas tinggi, cocok. Weiqi biru pun sebenarnya cocok, tapi sangat cocoknya Weiqi hijau. Tetapi untuk COVID yang 19 yang Delta itu kita pakainya yang Weiqi biru karena yang Delta itu kan ada mualnya, ada diarenya. Jadi yang Weiqi biru ini kita berikan herbal tambahan yang banyak untuk berbagai gejala yang ada. Jadi kita mempelajari, kemarin itu mempelajari apa saja gejala pada COVID-19 yang disebabkan yang Delta itu, makanya kita ada Weiqi biru. Kalau Weiqi hijau itu bagus untuk kasus demam tinggi biasa, untuk flu biasa itu bagus yang Weiqi hijau. Atau amandel itu bagus untuk pakai Weiqi hijau. Kalau wabah lebih ke antara Weiqi hijau dan Weiqi biru. Ini gondongan ini juga disentri. Kalau disentri ini bisa kan ada panasnya juga. Ini ada pakai Weiqi biru juga plus untuk disentrinya mungkin pakai lumbricana. Kalau kemarin itu
Kalau lidahnya, selaputnya itu sangat tebal, berarti pakai Lumbricana. Nah, itu kita istirahat sebentar, nggih, 5 menit sambil kita nanti pindah. Kita apa? Kok pindah? Kita keluar dulu. Nanti kita masuk lagi ya. Oke, ngoten mawon, saya tak matikan dulu. Ya, kita tutup sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti segera ya masuknya ya. Jangan di tengah-tengah masuk terus. Kadang saya pas ngajar banyak kan yang masuk-masuk seperti itu. Akhirnya